teman-teman, kalau kita lihat di sini, kita pengen menghasilkan yang namanya sebuah yang tadi ya goal settingnya teman-teman macam-macam, income ya, reward, jalan-jalan ke luar negeri, bahkan lebih daripada itu teman-teman, pengen bantu keluarga, pengen menyenangi orang tua teman-teman ya, pengen tulus membantu orang lain, apapun ya, apapun goalnya teman-teman, apapun tujuan mulianya teman-teman yang dilakukan di bisnis ini ya. Seperti ada orang-orang yang bilang bahwa bisnis ini kita tahu ya, the sky is the limit. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman perhatikan langkah-langkah apa yang harus segera teman-teman lakukan untuk mewujudkan mimpi dan tujuan mulianya teman-teman. Karena apapun setiap penjualan gitu ya, pasti ada prosesnya teman-teman. Gak mungkin langsung tiba-tiba ada yang beli aja kan gitu ya, gak mungkin teman-teman. Tapi ada prosesnya, ada tahap demi tahapnya. Dan tergantung pada diri teman-teman mau menikmati hal itu, prosesnya dalam tanda kutip, mau menikmati prosesnya, atau teman-teman justru malah kabur. Saya nggak mau kayak gitu ya. Nah, tentu ketika teman-teman sudah mengambil komitmen untuk bergabung di bisnis Prudential, udah ikut WNA, berarti teman-teman sudah berkomitmen dong tentunya ya, ingin menjalani bisnisnya dan ingin mengikuti proses-prosesnya. Kalau setuju boleh, yuk kasih jempol di kolom chat. Kalau setuju kasih jempol. Saya pengen tahu teman-teman, walaupun teman-teman off cam, saya pengen teman-teman juga fokus ya. Oke, karena di sini teman-teman akan laju lagi kan nanti ke training yang namanya My First Success ya. Kita sudah mulai role play di sana. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, 3 langkah sederhana ini, teman-teman, yang Anda harus mulai lakukan dari sekarang itu adalah prospecting. Ya, prospecting itu disebutnya adalah building pipeline. Ya, melakukan membuka diri teman-teman untuk menawarkan, berani menjelaskan sebuah solusi, ya kan gitu ya, mempresentasikan sebuah produk, sebuah konsep. Ya, kepada siapa teman-teman? Ya tentunya kepada prospek atau kepada calon nasabah. Nah, teman-teman, kita akan mulai mendata sumber-sumber prospek Anda semua. Kemudian kita akan memanfaatkan aplikasi PruLeads yang sudah ada sebagai alat bantu pencatatan dan pemandu aktivitas penjualannya teman-teman. Berikutnya, Anda harus mulai melakukan yang namanya yang kedua teman-teman, itu adalah pendekatan. Ya, dengan cara apa teman-teman? Ya tentunya kita sudah ada alat bantu di kelas ini yang disebut adalah survei kondisi kritis. Ini bagus karena kenapa teman-teman? Biasanya untuk agent baru kita agak kesulitan untuk membuka percakapan. Ya, kalau kita tiba-tiba jelasin, lu mau asuransi gak? Orang pasti mundur, betul gak? Setuju gak teman-teman? Kalau ini nih, polis yang namanya polis PID ya, lu cukup bayar deh preminya 35 jutaan lah sebulan. Orang pada minggir teman-teman ya, karena ingat dasar dari sales itu sendiri adalah kita mampu menjelaskan. Yang pertama itu adalah benefit, yang kedua adalah benefit, yang ketiga benefit, dan yang keempat baru harga, bukan fitur teman-teman ya. Fitur kita tahu ya, kita mau beli iPhone fiturnya ini, tapi manfaatnya apa buat saya? Ketika seorang prospek sudah mengetahui manfaatnya apa buat saya teman-teman ya, potensi untuk menjadi closing itu semakin mendekati 90%. Setuju? Kalau setuju angkat jempol dong di kolom chat yuk. Ayo, pendekatannya teman-teman ya, tentu saja selain prospek ada pendekatan. Nah, ini untuk melakukan yang namanya janji temu teman-teman ya. Tugasnya teman-teman adalah menggali informasi sebanyak mungkin atau yang disebutnya adalah fact finding, mencari kebutuhan ya, bukan mewawancarai nasabah teman-teman, tapi justru teman-teman banyak bertanya kepada nasabah. Gunakan pertanyaan terbuka teman-teman ya, seperti apakah gitu ya, kenapa, bagaimana, itu pertanyaan terbuka teman-teman, sehingga ya teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira solusi produk apa yang bisa gitu ya bermanfaat untuk nasabah teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan konsep penjualan yang kami akan informasikan di kelas ini untuk membuka kesadaran prospek akan pentingnya memiliki proteksi kehidupan. Oke. Berbekal informasi dan kebutuhan proteksinya, teman-teman buat rekomendasi solusi yang sesuai untuk teman-teman presentasikan di janji temu kedua. Kemudian kami akan informasikan juga kepada teman-teman produk sederhana yang bisa teman-teman bawa nanti ya sebagai salah satu rekomendasi solusi
Oke ya. Lalu di janji temu kedua, nanti teman-teman presentasikan, tanggapi umpan balik yang disampaikan, lakukan penyesuaian jika perlu dan hasil penjualan. Terlalu banyak ini ya kalimat-kalimat, teman-teman langsung kita praktek aja lah ya. Intinya bahwa survei kondisi kritis itu adalah membantu teman-teman untuk membuka percakapan, kemudian teman-teman nanti bisa melakukan presentasi ya based on dari survei kondisi kritis tersebut. Oke, mari lakukan langkah yang pertama teman-teman. Ya, jangan ada yang sambil double mungkin ya, atau teman-teman sambil beraktivitas lain. Fokus dulu sebentar. Sebelum kita masuk, teman-teman, I know, yang namanya teman-teman, yang namanya agent, yang namanya marketing, kemudian disebutnya adalah tenaga pemasar atau mitra bisnis, teman-teman. Kita tahu memiliki sebuah kebebasan waktu, ya. Kebebasan waktu teman-teman, dan waktu yang tadi Mbak Dayu informasikan sama-sama memiliki 24 jam. Tergantung kita memanage waktu tersebut teman-teman. Ya kalau waktu itu dipakai menjadi yang tidak produktif ya justru ya teman-teman nanti di kemudian hari ya akan ada hasilnya tuh. Akan ada hasilnya apa? Ya meratapi ya teman-teman ya, nyesel. Dan seperti itu. Seperti yang diinformasikan Kak Davin barusan teman-teman, usia 19 tahun beliau, Kak Davin itu mulai menyadari teman-teman, wah nggak bisa nih hidup gue nih main gamers kan gitu ya. Boleh lah sekali-sekali kan gitu ya. Tapi kalau terus-terusan waduh nggak oke nih gitu ya. Ini harus produktif nih gue nih kan gitu teman-teman ya. Nah Kak Davin teman-teman ya dia mencari itu jadinya ya. Mencari sebuah tindakan ya apa yang kira-kira bisa membuat Kak Davin itu menjadi produktif teman-teman. Nah teman-teman sudah join di bisnis prudential, teman-teman tugasnya teman-teman untuk ya follow the system dan follow the leader ya, ikuti leader teman-teman ya, kemudian ikuti juga circle-nya yang positif teman-teman, betul nggak? Bestinya yang saling mendukung teman-teman. Ketika teman-teman sudah join, sudah diberikan vaksin tadi sama Kak Dayu, teman-teman kemudian bergabung lagi dengan komunitas yang, mohon maaf ya, tanda kutipnya gitu, meremehkan teman-teman, menjelek-jelekan teman-teman, ya buat apa kan gitu ya, justru malah bikin kita nanti drop ya, turun semangat teman-teman, sayang. Ya, lebih baik kita fokus dulu teman-teman ya, ikuti leader kita dan berkumpul dengan teman-teman yang memang sama-sama ingin ya bertujuan untuk menghasilkan goal ya, untuk menjadi kehidupan yang lebih baik daripada saat ini. Setuju? Kalau setuju, yuk tanda jempol lagi di kolom chat. Nah, di sini teman-teman ada sebuah formula ya, bukan sembarang formula nih teman-teman ya, tapi formula ini diambil teman-teman dari leader-leader prudential yang sudah berhasil ya, top performernya prudential teman-teman. Lakukan ini setiap minggu, 50 prospek konsisten, 50 prospek kemudian 30 ya, dari 50 prospek itu teman-teman ya tentunya akan menghasilkan yang namanya 30 janji temu sosial. Nggak mungkin teman-teman dari 50 itu bisa langsung mendapatkan 50 janji temu ya, syukur-syukur kalau memang berhasil ya. Tapi kalau kita tarik ya teman-teman, rata-rata rasio itu janji temu yang berhasil dilakukan dari 50 prospek itu adalah 30 janji temu sosial. Oke, janji temu sosial seperti apa teman-teman? Ya janji temu sosial cuma ngopi, belum ngomongin tentang solusi teman-teman, belum ngomongin konsep. Ya betul ya, belum jualan lah ya, istilahnya ngomongnya gitu, belum jualan. Jadi cuman say hi, gimana keluarga ya, ngopi-ngopi dulu, itu 30. Baru nanti ke arah yang lebih serius, yaitu janji temu penjualan, semakin mengerucut lagi teman-teman, yaitu 10. Nah ya, dari 10 janji temu penjualan teman-teman, ada yang nolak ya, ada yang antusias, ada yang tiba-tiba PHP. Nah, yang tadi ya, Kak siapa tadi tuh? Ada yang setuju ya PHP teman-teman, dan ujung-ujungnya cuma ada satu closing. Maka dari itu teman-teman ya, kata kunci teman-teman jangan takut ya, justru teman-teman harus melebihkan dari prospeknya ini dong gitu ya. Kalau 50 prospek aja hanya bisa menghasilkan satu closing teman-teman ya, kalau saya mau lebih dari satu berarti saya tahu dong berapa prospek yang harus saya punya. Setuju gak? Saya ulang lagi, kalau 50 prospek ujung-ujungnya hanya dapat satu closing teman-teman, tentunya kalau kita kepingin lebih dari satu prospek, hitungan dari data-data prospek yang kita siapin juga harus lebih dari 50. Setuju kan? Ini dia teman-teman ya, rasionya seperti itu. Apapun teman-teman mau cari di tentang selling skill yang ada di properti lah, yang ada di manapun gitu ya teman-teman, dia punya yang namanya rasio-rasio list nama.
ya nama-nama prospek, karena kita tahu teman-teman ya, prospek itu ibaratnya oksigen. Nanti kita jelasin. Oke, dari 5 prospek ini teman-teman ya, kita lihat nih dia. Ya, prospek itu ibaratnya oksigen teman-teman. Ya, kalau kita tahu oksigen kita terbatas atau prospek kita terbatas, kita juga akan ngap-ngapan. Ya, kalau nafas terbatas, oksigen terbatas, nafas akan sulit, akan ngap-ngapan gitu teman-teman. Nah, kemudian ini analogi aja ya, kalau misalnya prospek juga terbatas teman-teman, kedepannya juga akan ngap-ngapan. Gitu ya. Kedepannya juga akan bingung, siapa lagi ya yang mau di prospek ya, siapa lagi ya, seperti itu teman-teman. Makanya untuk itu ya, sebelum ada yang namanya goal, sebelum ada yang namanya aktivitas teman-teman, ya mau tidak mau kita harus ngumpulin dulu dong oksigennya, amunisinya teman-teman. Ya, nah kemudian caranya gimana Kak Ajat teman-teman? Nah, saya pengen tahu di kolom chat dulu, apakah di agensi teman-teman sudah pernah menuliskan yang namanya Project 100? Yuk, coba saya lihat di kolom chat. Ada? Project 100 sudah. Oke, sip, thank you. Saya izin stop share, saya akan coba kita sama-sama ngisi teman-teman. Sebentar aja untuk teman-teman yang belum bingung. Ya, Kak gimana ngisinya ya Kak? Ya bingung saya nih Kak. Ya, ada yang bingung? Ada yang bingung teman-teman? Coba saya pengen ngelihat ya. Mungkin ada leader di sini yang sit-in juga ya. Nah, ya. Bisa dibantu nanti agennya, Bu, Pak, ya, mohon dibantu untuk dia melakukan sebuah kegiatan seperti ini ya, yang menyenangkan. Oke, Kak Evelyn, thank you. Nah, sebelum Kakak untuk mencatat yang namanya Project 100. Aduh, kaget. Halo, Kak Titin, saya mute dulu. Yuk, teman-teman, sebelum menuliskan ke dalam Project 100, ya pasti itu kan macam-macam ya, dimintain income lah, anaknya ada berapa lah, macam-macam. Teman-teman bikin yang simple dulu aja. Kalau teman-teman bingung, tulis di sini saya. Ya, ini yang disebutnya adalah brain mapping, ya. Teman-teman bebasin aja. Nah, ini hukumnya kalau teman-teman formulanya gitu ya, menuliskan yang namanya brain map ini, teman-teman bebasin aja. Ya, saya butuh teman-teman unmute ya. Teman-teman, kira-kira ya, saya ya punya link kan gitu ya, menjalin hubungan, menjalin komunikasi ya. Yang pertama dengan siapa kira-kira teman-teman? Saya katakanlah ya, saya di sini memiliki yang namanya teman SMA, betul ya teman-teman ya? Ada ya? Halo? Ada. Sip, yuk. Siap. Teman kuliah ada Kak? Ada. Yes, kuliah. Oke. Yo, kemudian lingkungan RT RW ada? Ada banyak. Sip, lingkungan. Oke. Kemudian satu lagi, kalau misalnya tambahan apa Kak kira-kira Kak? Keluarga. Cakep. Betul Kak. Kita baru join, nggak usah istilahnya Kak langsung yang ringnya jauh-jauh ya, enggak ya. Tadi kan Kak Davin bilang juga bahwa ya untuk pertama kalinya adalah linknya inner circle Kak, yang dekat aja dulu kan gitu ya. Dari keluarga bisa dibedah apa lagi Kak kira-kira? Ponakan, oke. Bukan Ponario ya, ponakan. Iya, kalau Ponario yang batu itu Kak. Ponakan, sip. So satu lagi apa kira-kira? Bantu teman-teman yang lain. Yuk, yang lain. Keluarga istri atau suami. Istri. Yes, siap. Apa tuh tadi ada yang bilang istri kedua tadi katanya tuh? Apa tuh? Saudara kandung, Kak. Apa? Nggak jelas, Bu. Saudara kandung. Siap. Yuk, ya saudara kandung sepisah dari keluarga lah ya. Sepupu. Sepupu, mantap ya, sepupu. Oke, lanjut, ada lagi. Ini kuliah, lingkungan ya, RT RW nih. Terus apa lagi kira-kira? Teman hobi. Teman hobi saya ya, ini teman hobi. Oke, teman-teman punya olahraga, misalnya teman-teman ikut futsal kan gitu ya, ikut futsal lah, atau teman-teman ada yang ikut senam ya, biasanya ya ibu-ibu kan biasanya suka ya senam, atau mungkin
olahraga sepedahan gitu teman-teman. Nah itu bisa ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat, saya nggak lama-lama di sini, tapi teman-teman bisa ngembangin nanti bersama leadernya teman-teman. Oke, sebelum teman-teman cantumkan nama-nama listnya, prospeknya teman-teman di Project 100, dikumpulin dulu. Ya, kira-kira banyak ya. Dari teman SMA ada berapa kak kira-kira kak? Bisa bantu jawab. Ada teman SMA ada berapa? Kira-kira 10 atau lebih dari 10? 100, oke ya. Dari keluarga, istri itu bisa kita pecah kak. Kakaknya istri, adiknya istri, betul nggak? Iya betul. Yes ya. Kalau misalnya ibu ya ada suami, kakak suami ya, adiknya suami, belum om, belum tantenya, kan gitu ya. Macam-macam teman-teman, banyak sekali kalau kita combine ya, kita luasin. Itu yang disebut adalah brand map. Jadi bebaskan diri teman-teman sebelum teman-teman masuk ke dalam project 100 nama ya, teman-teman bikin aja. Kira-kira siapa ya yang memang ini dekat dengan saya nih, gitu loh. Oh, ada tuh si Andre teman SMA. Kasih aja teman SMA. Teman SMA tuh siapa? Andre, si Agung, si Dedi, kan misalnya gitu teman-teman. Ya, kita bisa list satu persatu. Oke? Paham teman-teman? Clear di sini? Clear? Oke, sip ya. Jadi teman-teman nanti lah. Ya, oke, thank you Kak. Jadi teman-teman lanjut dengan yang namanya nanti project 100 ya. Project 100 nanti teman-teman tinggal cantumkan dari yang brand mapping itu, teman-teman masukin tuh nama-namanya, kemudian tinggal ditentukan aja berapa kira-kira income-nya. Oke. Kemudian teman-teman, nah dari project 100 atau dari brand map tadi teman-teman, ada 3 kategori prospek teman-teman. Ada yang prospeknya masih dingin ya. Ini kalau kita melakukan penjualan terang ya, terus terang pasti gagal. Untuk yang cold prospect teman-teman. Oke, saya mute dulu ya. Nah, kenapa teman-teman? Karena dari cold prospect teman-teman harus dipindahin dulu menjadi yang namanya warm prospect dulu lah. Ya, dari warm prospect juga belum tentu bisa closing teman-teman sebelum dia menjadi yang namanya hot prospect. Seperti apa? Ada nomor teleponnya, tanggal lahirnya, nggak anti asuransi, sehat fisik, sehat finansial, dan mendukung tentunya. Oke, jadi setuju ya teman-teman, dari prospek aja kita teman-teman jangan buru-buru ya, jangan buru-buru ya. Kita pengen lihat dulu. Nah, enaknya teman-teman kalau kita baru join di bisnis Prudential, teman-teman di bisnis ini ya, kita bisa mendekati dulu nih keluarga-keluarga inti kita dulu ya, yang masih ring 1, yang deket-deket dulu. Kenapa? Karena itu kategorinya sudah hot prospect ya, dia sudah trust dengan teman-teman, komunikasinya juga sudah baik dengan teman-teman, teman-teman juga tahu income-nya berapa, kesehatannya juga tahu ya, finansialnya juga tahu teman-teman, keluarganya juga udah tahu, teman-teman ketahui ya. Jadi mudah teman-teman ya, tinggal teman-teman lakukan presentasi nantinya dengan baik. Oke, setuju? Kalau setuju boleh di kolom chat jempol lagi teman-teman ya. Justru teman-teman yang baru join di bisnis Prudential ini, saya sarankan teman-teman ya keluarga dulu ya, yang inner terdekat dulu. Oke, thank you ya. Itu yang hot prospect teman-teman. Ya, nanti untuk cold prospect dan warm prospect teman-teman ada program trainingnya lagi di ALD ya, cara-caranya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman gunakan PruLeads. Nah, PruLeads kita nggak jelasin secara panjang teman-teman karena ya ada kelasnya sendiri ya, ada kelasnya PruLeads Club teman-teman, atau teman-teman nanti bisa minta informasi ya, diajarin dari leadersnya teman-teman. Leadersnya teman-teman jago-jago ya, udah ngerti juga ya cara bagaimana untuk melakukan aktivitas. Setidaknya dalam fitur PruLeads ini teman-teman, ini bisa teman-teman nanti melakukan aktivitas ya, terukur, tahu dalam mingguan ini berapa ya kira-kira aktivitas saya. Nah, setelah itu teman-teman, leader teman-teman juga bisa baca aktivitas teman-teman. Ya, buat apa kak? Oh, leader saya perlu tahu buat coaching teman-teman. Buat coaching. Kalau teman-teman nggak melakukan aktivitasnya di PruLeads, teman-teman, leader teman-teman kan nggak akan tahu. Ya, gimana nih caranya ya? Apa ya masalahnya? Kan gitu teman-teman. Oke? Kalau dalam PruLeads ini penjualannya, bukan penjualannya, janji temunya banyak. Gitu ya, tapi kenapa closingnya gagal melulu? Nah, tiba-tiba ketahuan, oh presentasinya nih ya harus ditambah lagi nih pengetahuannya. Seperti itu teman-teman, itu untuk tolak ukur. Tolak ukur. Kalau nggak ada tolak ukurnya teman-teman, ya udah ya nggak tahu tuh arahnya, nggak jelas. Setuju ya? Lanjut teman-teman. Kemudian kita lakukan lagi, udah 5:30 teman-teman, maaf ya, saya dikasih waktu 1 jam teman-teman.
Oke, lakukan ini setiap minggu, 30 janji temu sosial. Sudah punya data prospek, teman-teman? Ya, sudah punya list project 100 nama, ya, list 100 nama, teman-teman tinggal teman-teman lakukan yang namanya pendekatan. Seperti apa? Bangun hubungan, teman-teman. Ya, dengan menjadi sebuah tenaga pemasar prudensial yang luar biasa, teman-teman, bukan diem-diem baik, ya, sebutannya kalau kata orang Bekasi gitu ya, nggak diem-diem aja, teman-teman, tapi teman-teman sounding, informasikan. Oke, yang dulunya di status di Instagramnya adalah saya mah ibu rumah tangga. Jangan begitu lagi teman-teman, sebut lah ya entrepreneur. Gitu ya. Entrepreneur ya. Kemudian kalau teman-teman nanti ikut trainingnya Kadayu ya, ada yang namanya PFA, Financial Advisor, teman-teman lulus ya, jadi perencana keuangan. Tulis di sosial medianya, saya sebagai perencana keuangan. Ya. Jadi teman-teman ya, ketika teman-teman masuk ke dalam pendekatan, teman-teman membangun hubungan. Buat apa sebenarnya? Yang sebutnya adalah buat menciptakan yang namanya kepercayaan atau trust, teman-teman. Karena bisnis ini ya tentu saja harus terjalin berdasarkan kepercayaan, teman-teman. Trust ya. Teman-teman juga mau beli barang gitu ya, katakanlah misalnya di toko gitu kan, teman-teman harus percaya dulu kan dengan penjualnya. Wah, ini barangnya memang bagus ya, ada garansinya ya. Kemudian ketika nanti rusak, misalnya saya bisa menghubungi toko tersebut atau pelayan tersebut, teman-teman. Sama, oke? Nggak jauh beda kok ya, di dunia selling nggak jauh beda. Kemudian melakukan interaksi, teman-teman, dengan cara apa? WhatsApp, telepon, atau dengan sosial media. Kemudian lakukan janji temu. Nah, salah satu bentuknya, teman-teman, ini dengan yang namanya survei kesadaran penyakit kritis, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya pendahuluan ya, teman-teman, yang tadi saya informasikan di awal, survei penyakit kritis ini, kesadaran penyakit kritis ini, teman-teman, untuk membantu ketika teman-teman ngobrol dengan prospek yang dimana itu keluarga atau teman dekatnya, teman-teman, gitu ya. Teman-teman punya bahan, gitu loh. Jadi jangan buru-buru untuk menjelaskan sebuah produk asuransi. Jangan buru-buru untuk menjelaskan sebuah konsep. Karena yang baru memahami itu adalah teman-teman. Setuju gak? Prospek belum paham, teman-teman. Belum tahu, gitu loh. Belum ngerti apa sih pentingnya, gitu loh. Ya, yang baru paham, yang baru mengerti itu teman-teman sendiri. Karena teman-teman ikut training, betul ya. Nah, untuk membuka ada yang namanya kesadaran penyakit kritis ya. Caranya gimana nih teman-teman? WA sekarang ya. Teman-teman bisa lihat di gambarnya teman-teman, di layarnya ada grafik. Oke ya, teman-teman tergantung produknya teman-teman, tapi kritis. Jadi teman-teman harus cari tentang kondisinya itu gede banget. Oke. Nah, kalau dalam nah, kalau dalam teknik ini teman-teman dengan mengeluarkan yang namanya infografik bentuk ya, itu public speaking itu disebut presentasi gitu ya, itu disebutnya pakainya logos ya, dengan data teman-teman ya, dengan data. Kalau misalnya teman-teman agak nggak suka lah saya pakai data-data gini kak, saya nggak bisa nih nyari-nyari bahannya di mana sih kak, nggak ngerti di mana sih kan gitu ya. Kalau teman-teman nggak paham tentang hal itu, ceritakan dengan sistemnya disebutnya adalah patos. Patos itu teman-teman bercerita. Ya, bercerita boleh, cerita pengalaman sendiri boleh, ya, pengalaman keluarga teman juga boleh. Contoh, saya cerita gini teman-teman. Saya chat ya ke WA. Bro, pengen cerita deh bro. Itu ada loh teman tetangga saya di Sunter, Bu. Ketika itu suaminya itu tuh, saya ingat banget deh, itu teman saya itu, dia dulu di SMA, dia jago basket, rajin olahraga. Ya, sekarang anaknya 2, masih kecil-kecil. Anaknya masih 2, masih kecil-kecil. Kita ngobrol aja di telepon atau di WA seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dari pagi gitu ya, dia naik sepeda tuh. Ya, habis sholat subuh, dia naik sepeda sampai ke Kelapa Gading. Kemudian pulang dari Kelapa Gading sama teman-temannya, kan ke Sunter ya, balik lagi ke Sunter, Sepoyongan, Keliengan. Gitu loh, Keliengan. Kemudian tiba-tiba istrinya ajak tuh, ya, cek di rumah sakit, tiba-tiba pingsan. Suaminya nggak sadarin diri. Ya, pas diperiksa sama dokter di Kemayoran, bro, itu ternyata ada penyumbatan
ya darahnya gitu ya di otaknya dia, sehingga saat itu dokter itu meminta yang namanya untuk operasi otak ya, operasi kepala, operasi bedah kepala terbuka, teman-teman. Terbuka tahu ya, tulang tengkoraknya itu diangkat sehingga otaknya kelihatan dan disedot. Nah, itu membutuhkan uang yang namanya 250 juta. Kasihan deh bro, sampai istrinya tuh bingung cari uangnya itu gimana gitu loh. Karena dokter butuh uang itu 250 juta untuk melakukan bedah operasi terbuka, teman-teman. Nah, amit-amit ya kalau terjadi hal kayak begitu, kita sih nggak kepengen bro kayak gitu loh. Cuman kira-kira kalau memang harus mengalami kayak gitu, punya nggak ya uangnya gitu loh, sedia nggak sih gitu loh. Atau menurut kamu, apa kamu udah siapin uangnya, atau jual aset gitu ya, jual mobil atau seperti apa ya, karena ngeri juga loh, karena nggak nyangka juga ya, ada temen rajin olahraga, niatnya baik loh, sepedahan, olahraga itu teman-teman ya, bukan begadang, bukan pesta pora, enggak, niatnya olahraga gitu loh. Dan tiba-tiba harus menderita yang namanya stroke di kepalanya dan harus menjalani yang namanya operasi terbuka, butuh biaya 250 juta. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa gunakan itu, bisa gunakan infografik, bisa gunakan juga cerita, teman-teman. Karena ya kita kalau keluarga, kita kalau cerita kan pasti didengerin gitu ya, teman-teman ya. Setuju ya? Misalnya sama kakak saya nih, saya ngomong, karena saya orang Sunda, saya ngomong sama kakak saya, cok, itu udah tetangga aku kena biaya seperti ini, gede banget. Sampai itu keluarganya tuh jual mobil 2, yang dulu rumahnya 2 digabung jadi 1, yang satunya harus dikontrakin karena butuh duit. Ya, jadi teman-teman bisa lakukan seperti itu. Kalau mau teman-teman pakai infografik ya, kita teman-teman jelasin, monggo, silakan ya. Jadi ada 2 hal teman-teman bisa lakukan, yang namanya logos itu dengan data, atau pathos itu dengan cerita. Ceritanya itu biasanya dengan historical. Ya, bisa dengan cerita orang gitu ya, cerita nyata orang, atau dengan cerita diri sendiri ya, pengalaman kita gitu loh teman-teman. Oke. Nah, setelah itu teman-teman ya, ini kita lanjut aja karena ini based on dari WA ya, sama yang tadi saya ceritakan. Baru setelah itu teman-teman kita ajukan, bro, kalau tadi ya kita tahu lah ya biayanya itu besar banget. Boleh gak bro bantu sebentar aja bro? Nih, kebetulan lagi ada tugas nih dari kantor ya, tentang kita pengen tahu nih orang-orang yang rajin olahraga, yang seneng menjaga gaya hidupnya, gimana sih dia aware gak sih sama yang namanya penyakit kritis bro. Gitu, sebentar aja, nggak lama-lama kok ya, cuma 7 menit bro. Nih surveinya seperti ini. Oke, jadi teman-teman simak ya cara pengisiannya teman-teman. Oke, kalau di sini dilihat teman-teman, nasabah juga harus isi. Oke ya, contoh kita lihat ya, apapun jawaban yang prospek Anda pilih, tidak ada benar atau yang salah. Tujuan utama kita adalah untuk mengusik teman-teman. Mengusiknya itu dengan kreatif ya, mengusik kreatif loh. Mengusik ya tentang resiko penyakit kritis yang nyata dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Contoh yang pertanyaan nomor 2, bahwa kemungkinan seseorang terkena penyakit kritis itu adalah di atas 70%. Dan ini adalah persentase kemungkinan yang sangat besar. 70% itu di atas 50% teman-teman. Ya, itu kemungkinan yang kena itu banyak kan gitu. Ya, mutlak teman-teman. Nah, kemudian jadi jika dia menjawab di bawah 70%, maka ini menjadi bahan interaksi lanjutan yang berharga bagi teman-teman. Karena di sini kita bisa mengusik dia dengan fakta ini dan menanamkan kesadaran bahwa dia butuh proteksi, teman-teman. Tahukah Anda berapa besar kemungkinan seseorang menderita penyakit kritis semasa hidupnya? Kalau dia jawabnya kurang dari 70%, teman-teman, wah dia nggak tahu nih. Butuh dibuka pemahamannya, kan gitu teman-teman. Oke? Kemudian kita lanjut, teman-teman baca lagi setiap pertanyaannya. Yuk, baca dulu setiap pertanyaan surveinya. Di pertanyaan nomor 6 juga, nih ya, kita mengusik teman-teman untuk prospek berpikir lebih jauh. Ya, bahwa kira-kira prospek itu tahu gak sih biayanya? Kan gitu teman-teman. Saya pengen sebelum prospek jawab, saya pengen teman-teman jawab. Kira-kira nomor 6, biayanya berapa teman-teman? Yo, jawab. Kira-kira biayanya berapa? Yo. 750 sampai 1 M. Ya, ada mungkin teman-teman yang lebih jawabannya selain 7,5, 1 M? 1 M. Siap ya. Ingat kakak, ini tidak ada benar dan salah tadi di awal ya, tidak ada benar dan salah karena income yang dibutuhkan tergantung
Tergantung dari gaya hidupnya prospek itu, teman-teman. Betul nggak? Ya, kalau kita lihat aja, biaya sakit jantung katakanlah 500 juta. Itu baru jantungnya, baru perawatannya, teman-teman. Kemudian ketika itu teman-teman, dia harus melakukan sebuah pemulihan. Setuju nggak? Sakit jantung beda dengan tipes. Tipes sakit seminggu, teman-teman, udah sembuhnya bisa main bola. Setuju ya? Saya nggak bercanda, betul ya? Tipes, udah sembuh, dia istirahat sebentar, dia bisa main bola lagi, teman-teman. Tapi kalau sakit jantung, ketika dia sudah dirawat, ya di rumah, dia harus melakukan lagi yang namanya pemulihan, konsultasi, rajin bolak-balik ke dokter. Kalau dulu belum kena sakit jantung, rajin bertanya, teman-teman, kira-kira rumah makan yang enak mana ya? Kan gitu ya. Nah, ketika seorang sudah kena penyakit jantung, bukan rumah makan lagi, teman-teman, ya. Udah nanya lagi, dokter yang murah yang mana ya? Kan gitu, teman-teman. Karena untuk bolak-balik yang namanya konsultasi. Nah, ini dia di poin nomor 6, untuk mengusik prospek kita, teman-teman. Dia tahu nggak kira-kira biayanya? Oke? Kemudian di nomor 7, teman-teman, kira-kira nih, kalau terjadi hal sedemikian, oke? Kira-kira mau menyebabkan keuangan serius nggak sih pada keluarga? Kan gitu, teman-teman. Oke, jawabannya nggak ada benar dan tidak ada yang salah, teman-teman. Kemudian baru nanti kita simpulkan nih, ya. Menurut Anda apa solusi yang paling efektif? Di nomor 10, teman-teman. Nah, di situ ya, kita bisa menjelaskan nanti sebuah konsepnya, teman-teman. Ya, jika ada rekening GEC semacam itu, apakah Anda mau mempertimbangkannya? Ya, atau tidak? Tidak sekarang. Ya, nah kemudian di nomor 12, teman-teman, ya, kita bantulah kira-kira ada temen nggak sih yang kira-kira butuh nih tentang solusi gitu ya dari penyakit kritis itu, gitu kan? Ya, nanti dibantu sama kakak kita nih, Pak, nomor sisi ini nih, Silita, nomor teleponnya ini Dina, nomor teleponnya ini, teman dekat kakak kita. Ya, itu bisa dijadikan sebuah referensi, teman-teman. Ya, jadi kesempatan untuk mendapatkan nama baru. Pelan-pelan nanti teman-teman dari ring yang terdekat, teman-teman sudah mulai ya masuk nanti ke ring yang lebih luas lagi, teman-teman. Tapi dibantu dengan keluarga terdekat kita dulu ya. Oke, nanti kan pasti teman kakak kita akan nanya, kan ini siapa? Ini adiknya si ini. Kan, oh, kamu. Kan gitu ya, teman-teman. Itu yang pertama. Untuk pentingnya teman-teman berlatih mengenai survei kesadaran kondisi kritis. Kemudian apa yang dilanjutkan, teman-teman? Tentunya setelah survei online itu sudah diisi, teman-teman, oleh prospek, tindak lanjutnya ya, lanjutkan. Nah, karena ya nggak cuma di-share doang terus didiemin, teman-teman, ya enggak. Oke, ya tentu saja harus ada yang namanya interaksi berkelanjutan. Seperti apa, teman-teman, interaksi itu? Kita lihat, janji temu ya. Kalau survei, teman-teman bisa lakukan secara online, tapi lebih efektif itu tatap muka, teman-teman. Jadi sambil ngopi nih, ya iseng aja kasih linknya, survei kesadaran kondisi kritis, bro, minta tolong dong bro, ada tugas dari kantor nih bro, tentang kondisi kritis, boleh ya bro, 7 menit aja, itu tatap muka lebih efektif, teman-teman. Karena kalau kita cuman WA-WA aja gitu ya belum tentu dijawab, kan gitu ya, belum tentu dibuka linknya, gitu loh, ya lebih efektif untuk tatap muka. Kemudian lanjutkan dengan pencarian fakta, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa nanti melakukan presentasi ya yang seperti diinformasikan oleh Kak Davin. Oke, balik lagi, teman-teman, apakah Anda menyampaikan survei ini tatap muka langsung atau online? Anda mungkin akan diminta menerangkan maksud dari rekening GEC yang tadi ya di nomor 11 dan ke-12. Nah, jadi ini sengaja, teman-teman, kalimat pertanyaan itu sengaja untuk mengarahkan si prospek itu pengen tahu, teman-teman, ya, oh mahal ya, sampai segini ya, memang kondisi kritis ya, oh kalau misalnya nggak ada duit, caranya gimana nih, kayak tadi ya, jual aset, pinjam saudara, berbagi donasi, kan kayak gitu ya, pilihan-pilihannya, teman-teman. Tapi ada pilihan rekening GEC nih, apa nih, kan penasaran, oke? Itu yang disebutnya mengusik gitu, teman-teman ya, mengusik dengan kreatif. Nah, G-nya itu, teman-teman, guaranteed itu dijamin. Cara ini memastikan bahwa dana darurat yang dibutuhkan jika terjadi resiko kehidupan yang tersedia dalam bentuk uang pertanggungan. Oke, nah kalau kita tahu ya, teman-teman ya, dijamin. Oke, uang pertanggungan itu kan dijamin selama dia bayar preminya tentunya ya, polisnya juga aktif, teman-teman, dan itu dijamin ya, tidak dikurangi, istilahnya begitu.
jika orang mengumpulkan dengan cara lain, misalnya menabung teman-teman, dia nabung di bank untuk dia siapin yang namanya uang warisan itu teman-teman. Ini butuh waktu yang sangat lama. Ya, belum tentu dana yang besar itu bisa langsung terkumpul. Ya, tiba-tiba langsung meninggal gitu teman-teman, ya uangnya belum terkumpul kan sayang. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya ada nasabah bilang, saya mah gampang, jual aset saya aja, aset saya banyak kok. Hati-hati. Perusahaan terbesar yang di Indonesia teman-teman, ya pernah ada ceritanya ya, yang paling terbesar, ributnya gara-gara apa teman-teman? Gara-gara warisan, ya. Karena kalau untuk warisan yang namanya aset teman-teman, oke, itu yang orang dari laut gitu ya, dia rela mendayung kapalnya sampai ke daratan. Yang dari gunung dia bela-belain dia turun. Itu kalau dia jual aset. Udah gitu yang kedua, sifatnya tidak liquid, tidak mudah cair. Ya, kalau dipindahkan nama gitu ya, ada biaya lain yang lebih besar. Yang kedua, efektif. Nah, ya, kalau disebutnya adalah rekening GEC itu teman-teman, E-nya itu efektif. Mampu mengatasi dampak resiko kehidupan yang terjadi dengan efektif. Misalnya, ya, nasabahnya teman-teman siapin 1 miliar. Maka jika terjadi resiko secara efektif dana 1 miliar yang akan dicairkan, yang akan turun. Beda dengan tabungan, kalau bisa jadi saat dibutuhkan karena pernah dilakukan penarikan, maka dananya sudah tidak lagi atau bahkan belum mencukupi teman-teman. Jika harus jual aset, misalnya rumah, belum tentu harganya pun dijual sesuai dengan keinginan. Oke, yang ketiga teman-teman, creditor proof, tidak bisa diganggu gugat oleh kreditor. Dana darurat ini teman-teman yang disiapkan ya di Prudential dalam bentuk uang pertanggungan tidak akan bisa diklaim oleh siapapun di luar pemegang polis dan ahli waris teman-teman. Udah tertera namanya istrinya, namanya anaknya berapa? 50 teman-teman. Tiba-tiba si omnya, si tantenya ngaku-ngaku nggak bisa ya, karena namanya sudah tertera di dalam buku polis penerima manfaatnya. Oke? Jadi survei kondisi kritis ini teman-teman keren apa keren banget? Coba di kolom chat. Keren apa keren banget? Yuk. Keren banget. Yes, siap ya. Jadi kakak lakukan ini ya kak ya, silakan kakak lakukan di keluarga kakak dengan yang namanya survei kesadaran kondisi kritis. Oke, teman-teman boleh di screen ya, boleh di screen sih, boleh di screen code ya, di barcode-nya teman-teman. Yo, saya juga lihat juga teman-teman. Oke, sebentar lagi teman-teman ya, kalau teman-teman mau mungkin kode check out ya ditunggu ya, karena belum bisa kebuka nih. Kalau misalnya minta ya. Oke, saya coba buka dulu. Udah? Sudah belum? Yuk, di screen ya. Barcode-nya teman-teman. Oke, saya udah buka tuh, ya. Sudah belum? Yuk, ini sangat disarankan teman-teman. Ini alat bantu teman-teman untuk membuka percakapan, kemudian teman-teman melakukan interaksi, dan kemudian teman-teman melakukan janji temu. Ya, biar kenapa teman-teman? Biar fokus. Karena biasanya nih Bapak Ibu leader yang lagi sipin, kalau kita agent baru ya, niatnya pingin janji temu, niatnya pingin presentasi, tiba-tiba kelupaan, enak ngobrol, betul nggak? Kalau setuju boleh di kolom chat. Niatnya sih pengen presentasi Pak gitu ya, tiba-tiba si orang ini ngegibah gitu ya, jadi kesukaan saya, kelupaan kan gitu ya. Oke, jadi dengan adanya survei kondisi kritis ini Bapak Ibu ya, yuk kita lihat ya. Jadi di dalam survei ini nih nasabah yang isi nih Bapak Ibu ya, yuk kita lihat dulu ya. Oke, nih di sini juga ada panduannya nih Bapak Ibu. Tapi sebelum masuk ini kita balik dulu ya. Sebentar ya. Ini ya. Nah, nanti dari link ini Bapak Ibu, kondisi survei sakit kritis yang general, Bapak Ibu kirimkan kepada prospeknya, ke kakaknya, omnya, tantenya gitu loh ya. Yang terdekat aja dulu. Nah, kemudian nanti untuk yang email, yang kelihatan email ya. Nah, emailnya itu dimasukkan emailnya kakak, emailnya teman-teman. Paham ya? Jadi linknya dikasih ke nasabah, kan? Nasabah buka tuh. Nah, buka tampilannya seperti ini kan. Nah, ketika sudah terbuka, teman-teman kan dimintain alamat email. Ini bukan emailnya prospek, tapi emailnya teman-teman. Ya, jadi lebih baik teman-teman keluarkan linknya, kirimkan linknya
Kemudian teman-teman info kepada prospek tersebut. Kak, nanti kalau pas diminta di surveinya, tolong masukin link saya, email saya ya Kak, gitu. Supaya apa teman-teman? Supaya dapat laporannya nanti, report pengisian prospeknya itu nanti akan muncul di emailnya teman-teman. Yo, saya minta waktu teman-teman, silakan isi terus submit, tapi pakai nama emailnya teman-teman, ditulis. Yo, kalau sudah, bilang sudah ya, saya tunggu sebentar lah ya, ini penting soalnya. Isi aja dulu, nggak apa-apa, isi dulu, submit, tapi jangan lupa emailnya pakai email teman-teman. Sudah? Halo, sudah? @gmail.com. Ya, usianya berapa, statusnya apa, pekerjaannya, oke. Terus isi aja dulu ya, contreng-contreng, oke. Stres 7,5, yes, oke. Submit, oke. Sudah teman-teman? Ya, di unmute, di unmute. Yuk, biar teman-teman kita semua paham teman-teman. Sudah ya, ada sebagian yang sudah ya. Sip. Nah, teman-teman bisa buka inbox emailnya ya. Saya nggak tahu apa teman-teman pakai Gmail atau pakai Yahoo ya. Buka inboxnya teman-teman. Nah, nanti, sorry ya, nanti kelihatan tuh pengisiannya. Ini di email saya. Ya, kelihatan ya? Nanti teman-teman dibuka emailnya teman-teman, lihat, oh ada namanya Andre ya, usianya segini, pekerjaannya ini. Oh, si Andre jawabnya ini. Oke. Terus kita lihat teman-teman di paling bawah nih ya, kira-kira nih si Andre pengen tahu gak nih ya, kalau ada yang namanya rekening GEC nih, dia kepengen tahu nih teman-teman. Waduh, kalau kepengen tahu langsung, Dre, saya udah ngeliat nih survei kamu nih, Dre, tentang yang namanya rekening GEC. Kamu penasaran juga kan ya? Aku coba jelasin ya konsepnya seperti apa nih, Dre, kan gitu ya. Nah, kemudian teman-teman lakukan janji temu, presentasi. Nah, kalau bicaranya kondisi kritis, berarti produknya apa teman-teman? Solusinya apa? Saya pengen tahu. Yuk, ini kan surveinya kondisi kritis ya. Kira-kira produknya apa? Apa, Kak? PCB 88. Ih, mantap. Kalau ada hadiahnya, biasanya ada hadiahnya Kak Gayu ya, sepeda ya. Sip, betul Kak. Ya, kita bisa tawarkan itu teman-teman. Oke? Jadi udah clear ya, udah paham nggak? Ada pertanyaan nggak teman-teman di survei ini? Ada yang gagal atau Kak, saya kok nggak terima emailnya ya? Ada yang gagal nggak? Ada nggak? Belum paham. Oke ya, kalau belum paham teman-teman, survei ini tadi ya, linknya sudah di-copy kan ya? Sudah belum teman-teman? Kalau belum, nanti saya coba balikin lagi ya. Nah, ini dia nih. Teman-teman screenshot aja dulu. Atau ya, screenshot dulu. Saya udah taruh linknya di kolom chat juga tuh, Kang Ajar. Oh, terima kasih Kak Dayu ya. Thank you ya. Jadi, teman-teman, kalau nasabah bilang bahwa dia tertarik dengan yang namanya rekening GC tersebut, teman-teman langsung. Itu yang namanya responnya positif atau tertarik teman-teman ya. Nah, survei ini selain untuk pendekatan, teman-teman juga bisa menggali kebutuhan kan ya, yang namanya probing atau fact finding teman-teman. Oke, teman-teman bisa tanya berapa kira-kira penghasilannya ya, kemudian berapa tanggungan keluarganya ya, teman-teman bisa tentukan dalam hal tersebut. Saya mute dulu ya sebentar. Bunyi sendok. Oke, kalau belum tertarik bagaimana teman-teman? Tetap jangan dicuekin ya. Kalau dia menolak ya, menolaknya itu untuk saat ini teman-teman. Ya, kalau dia merasa keberatan, tanya dulu keberatannya karena apa. Jangan kaget dulu ya. Kaget gitu ya. Wah, kok nasabahnya nggak mau ya? Jawabannya gimana? Nggak maunya itu sekarang teman-teman. Tapi ya ketika dia menolak sekarang, bisa jadi nanti ya dia bisa menerima teman-teman, mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan ke depan teman-teman, bisa dijadikan aset kita buat kita lagi follow up lagi teman-teman ya, untuk melakukan follow up
follow up lagi ya. Tetap komunikasi dengan cara apa teman-teman? Kasih dong penghargaannya teman-teman ya. Aktivitas teman-teman di Prudential, oke? Bisa pakai yang namanya bercanda-bercandaan teman-teman, memes ya. Akibat terlalu lama libur sekolah tuh, lihat tuh sampai udah tua ya, bisa jadi ya ketawa, oke? Intinya bahwa ketika seseorang menolak dulu teman-teman, dia sudah aduh gak tertarik deh ini asuransi ya, bilang gitu ya, teman-teman keluarkan dulu dong ya konten-kontennya, info-infonya di luar dari asuransi teman-teman. Sis, ada promo nih Starbucks nih ya, buy one get one nih, lu tertarik ya? Mau tertarik yuk kita ketemuan ya, ngobrol-ngobrol gitu aja dulu teman-teman. Intinya jangan putus komunikasi ya, karena dia nolak sekarang belum tentu nanti bulan depan dia akan setuju gitu loh dengan teman-teman. Oke? Janji temu penjualan. Nah, 10 janji temu teman-teman. Oke? Ini ada ide nih teman-teman. Oke, jadi gini. Ketika kita melakukan sebuah janji temu, saya paham teman-teman karena saya dulu pernah juga lah ya. Ketika kita antusias, kita sudah join di Prudential, udah ikut training ini, ya, udah semakin terbakar nih saya di WNA kan gitu teman-teman ya. Ketika ketemu nasabah tembak langsung, gitu ya, tembak langsung. Bro, lu mau beli ke asuransi? Dia akan mundur, dia nggak tahu ya. Buka dulu pemahamannya teman-teman dengan yang namanya selling ideal. Tadi di awal ada ya Kak Dayu ya dari peserta yang pengen tahu ide-ide penjualannya bagaimana sih? Nih. Ya, yuk disimak ya teman-teman, boleh di screenshot nih contohnya. Kita sebagai agent tanya pelan-pelan kepada prospek, bro, kalau kamu punya mobil seharga 2 miliar nih bro, ya tatap matanya teman-teman, energinya juga dong, ya limpahin juga. Walaupun saya di Zoom teman-teman dan saya di kantor, saya ngomongnya nih teriak-teriakan gitu loh, ya, biar pesannya nyampe gitu loh. Jika kamu nih bro, kalau kamu punya mobil harganya 2 miliar, berapa persen nih bro kira-kira dari nilai mobil tersebut mau kamu asuransiin bro? Waduh, kalau mobil 2 miliar, mobil keren banget ya, Lamborghini mungkin ya 100%. Kalau bisa jangan sampai dia tergoret kan begitu teman-teman, 100%. Oke bro, kalau kamu nih sekarang bukan mobil, rumah deh 5 miliar, berapa persen dari nilai rumah tersebut yang kamu tuh mau asuransikan? Bahasanya jangan kaku-kaku lah kak ya, karena ini masih rekanan dekat kita. Jangan kaku-kaku, oke? Sesuaikan dengan gaya komunikasinya teman-teman. Ya tentu saja 100% juga dong. Oke. Terus nih bro, kalau kamu punya mesin yang bisa cetak uang dan bisa menghasilkan 3 miliar per tahun, 30 miliar dalam 10 tahun, 60 miliar dalam 20 tahun, 90 miliar dalam 30 tahun, apakah kamu mau asuransikan juga mesin tersebut bro? Kalau ya, berapa persen nih bro dari nilai mesin tersebut yang mau lo asuransiin kira-kira? Yo kalau mesin kayak gitu sih udah pasti gue 100% bro. Nah teman-teman jangan ngomong dulu di sana, teman-teman tatap matanya dengan antusias ya. Nasabah risih pasti kan, lo ngapain sih ngeliat-ngeliat begitu? Nggak apa-apa bro ya, cuman gue sih lagi ngelihat mesin pencetak uang tersebut yang ada di depan gue nih bro. Gitu teman-teman ya, pakai perasaan teman-teman. Kalau kata Pak Budi ya, saya pinjam kalimat Pak Budi ya, pakai soul-nya gitu ya, pakai ci-nya gitu loh teman-teman. Jadi dapat gitu loh. Intinya tatap dulu, kemudian ngomong, tahu gak sih bro, mesin pencetak uang itu gitu ya kan lu sendiri. Lo bisa ngasilin income buat keluarga lo. Misalnya teman-teman bisa jelasin seperti itu. Kalau misalnya kalimat mesin pencetak uang itu terlalu kasar, gunakan kalimat yang lain. Ya, tahu gak sih teman-teman? Tahu gak sih bro? Karyawan, nah misalnya gitu ya, pakai kalimat karyawan. Karyawan yang bisa menghasilkan penghasilan itu kan lo sendiri. Gitu loh. Orang atau pakai orang baik lah. Orang baik yang bisa menghasilkan itu kan lo sendiri bro. Itu masa sih bro? Ya, lu udah ngasilin uang seperti itu, tapi lu sendiri nggak diasuransikan. Gitu, teman-teman. Sip, ya. Keren apa keren banget? Coba di kolom chat. Coba di kolom chat. Keren apa keren banget? Yuk. Ya, nah itu yang disebutnya adalah bridging, teman-teman. Untuk ngebuka opener ya, door opener, teman-teman. Ya, mengusik juga, tapi dengan cara yang santun.
yang bagus. Iya juga ya, kan prospek pasti ngomong gitu. Iya juga ya, mobil saya asuransiin, off risk lagi kan gitu ya, ada on risk, ada off risk. Rumah juga ya, ada asuransi kebakaran, gempa bumi, kebanjiran ya, diisengin tetangga, ada gak tuh ya? Ya macam-macam teman-teman. Tapi diri sendiri yang menghasilkan uang buat keluarga, jeripayah buat keluarga, tidak diasuransikan. Ketika diri terjadi resiko, gitu ya, mau minta tolong siapa teman-teman? Kan gitu pertanyaannya ya. Sip teman-teman ya, karena waktunya juga terbatas, mohon maaf teman-teman, jadi kita tidak berlatih yang namanya presentasi. But it's okay, saya titip sama leader-leader teman-teman, pasti punya cara-cara ya, cara-cara atau gaya teman-teman untuk melakukan yang namanya presentasi. Atau saya dan Kak Dayu mengajak teman-teman juga ikut training berikutnya, yaitu yang namanya My First Success. Karena untuk mendapatkan Rise Up Challenge, teman-teman tidak berhenti di WNA. Teman-teman lanjut kepada training yang namanya My First Success. Di sana, teman-teman, kita lebih berlatih lagi, role play lagi. Ya, ada yang namanya nanti basic insurance, ya, ada yang namanya bagaimana untuk menjelaskan presentasi secara produk kesehatan. Yang ketiga, atau teman-teman mau cara berlatih presentasi, ada kelasnya. Atau teman-teman mau belajar bagaimana sih kan cara mengendalikan keberatannya prospek, ada modelnya. Kak, saya pengen tahu syariah, tapi yang simple-simple aja dulu deh, jangan yang berat-berat, ada juga modulnya ya. Jadi My First Success ada 5 modul, teman-teman. Teman-teman bisa ikuti minimal 2 kalau teman-teman mau terhitung mendapatkan yang namanya Rise Up Challenge. Oke, intinya teman-teman, saya mau simpulkan aja, kalau dalam presentasi teman-teman pastikan ada formula yang disebutnya adalah AIDA. AIDA. Nah, boleh? Yuk, di kolom chat apa formulanya kalau presentasi? Yuk, yang nyimak. Apa formulanya teman-teman? AIDA, betul ya. Teman-teman tahu gak sih, AIDA itu yang menemukan itu adalah tenaga pemasar asuransi yang ada di Amerika, yang ada di New York. Tapi sekarang justru AIDA itu dipakai oleh digital marketing ya. Marketing lebih kepada sifatnya sosial media. Sayang ya, AIDA itu bagus. Yang pertama hanya itu awareness. Awareness itu tadi, teman-teman bisa pakai ide penjualan yang di awal tadi, mesin pencetak uang, itu awareness. Dia udah mulai tuh, oh iya juga, itu aware teman-teman. Ya, oh iya juga ya, kenapa saya nggak diasuransiin ya, itu awareness. Jangan diem aja, lanjut ke interest, buat dia tertarik bro. Nih ada solusi nih bro ya, dari solusinya seperti ini, teman-teman ceritain ya. Nih kalau lo kan harus nabung sampai anak lo mandiri itu 25 tahun, anak baru usia 8 tahun ya. Kalau lo nabung di bank, tiba-tiba ya amit-amit dipanggil sama Tuhan lebih dahulu, uang nggak kekumpul, anak sampai mandiri, kira-kira gimana bro? Interest, oke? Desire-nya teman-teman, nah kita bisa dijelasin bro, tapi jangan khawatir ya, nih gue ada solusi bagus nih bro, lo cukup menyisihkan ya, katakanlah asbun ya, 1 juta per bulan bro, dan lo dengan usia lo 30 itu udah ada yang namanya uang pertanggungan, atau misalnya santunan meninggal lah misalnya gitu ya, 5 miliar misalnya gitu teman-teman. Atau nanti teman-teman buatlah di ilustrasi ya, misalnya 1,5 miliar ya. Jadi kalau misalnya amit-amit gitu bro, uangnya belum sampai kekumpul pun 1,5 miliar itu udah ready bro. Atau ya kita kan selalu doanya panjang umur, sehat selalu bro ya. Nanti di tahun ke-10, di tahun ke-11 lu dikembalikan lagi preminya ya, setara dengan ya, dikasih nilai tunai setara dengan premi yang dia bayarin selama 10 tahun. Keren banget ya. Keren apa keren banget bro? Oke, nah itu yang disebutnya desire. Teman-teman jangan jelasin fitur, tapi manfaatnya. Tadi saya awalin lagi ya, benefit. Oke, manfaatnya buat saya tuh apa? Yang tadi ya, daripada nabung di bank, uang belum kekumpul tapi udah meninggal duluan kan gitu teman-teman. Lebih baik pakai yang namanya solusi pro apa teman-teman? Yang tadi saya jelasin, pro Cinta. yes, itu dia kakak, betul ya. Itu yang disebutnya desire teman-teman ya. Jadi awareness ya, interest, desire kita udah jelasin manfaatnya tuh teman-teman. Baru setelah itu adalah
action ya. Dari action teman-teman bisa melihat tuh sinyalnya bagaimana. Prospek udah gini-gini belum nih? Atau oh iya juga ya. Gimana bro? Bagus nggak produknya? Bagus kan ya bro? Kita pakai pertanyaan terbuka ya teman-teman. Bagus ya bro produknya? Iya bagus. Ketimbang lu harus nabung di bank gitu ya. Lebih baik lu ikut di solusi Procinta kan gitu. Oh iya juga. Nah itu udah masuk yang namanya action teman-teman. Jangan didiemin. Ya langsung. Boleh ya bro kalau gitu pinjam KTP. Nah kayak gitu ya. Atau teman-teman langsung buka yang namanya action bro. Kira-kira kalau seperti ini lu pilihnya mana, pembayarannya mau tahunan atau bulanan bro? Gitu teman-teman. Oke, sip. Terakhir teman-teman saya informasikan, nggak ada yang kebetulan. Oke, nggak ada yang kebetulan. Teman-teman bergabung di Prudential, teman-teman bergabung di kelas WNA, itu tidak ada kebetulan. Ya, itu sudah menjadi ya pilihan dari teman-teman, tindakan dari teman-teman. Dan sekarang adalah tergantung dari teman-teman. Ingin teman-teman serius menjalaninya, kemudian mencapai goal yang ingin teman-teman raih, atau justru teman-teman cuma ikut training, udah tahu, ya sudah, ya. Dan nantinya teman-teman justru orang yang serius, orang yang komitmen, dan orang-orang yang konsisten teman-teman ya, dia yang akan merasakan manfaatnya jauh lebih baik. Oke, sekian teman-teman, saya Ajat Sudrajat dari Agency Learning and Development. Saya kembalikan ke Kak